ada yang boat strike juga gitu. Boat strike boat strike tuh propeller, ketabrak propeller gitu. Oh, damn. 3, 2, 1. Hari ini kita akan bawa topik yang gak main-main, gimana lifestyle-nya kita itu mempengaruhi ekosistem lautnya kita. Kita akan bahas gimana hobi kita yang suka ngopi-ngopi, yang suka belanja online itu bisa merusak rumah terbesarnya kita, yaitu laut. Benar gak? Betul banget bro. Jadi kita bahas soal yang ternyata di muka bumi ini yang paling dominan itu sebetulnya laut. 71% bumi ini itu laut semua bro. 29% baru daratan. Baru daratan ya, betul. Yes. Ya. Nah ini sangat penting kebiasaan yang terutama nih kita ini yang tinggal di kota bro, ya nggak sih? Ya tinggal di kota, mungkin juga apalagi yang di tengah-tengah kota yang nggak nampak laut dan segala macam. Kadang lu cenderung buang sesuatu hal tuh, misalnya sampah ataupun bagaimanapun. Dan hari ini kita akan bahas mengenai ekosistem paling terbesar di muka bumi ini itu laut. Bintang narasumber kita yang sangat luar biasa di sini. Jadi hari ini kita kedatangan seorang marine biologist ya, benar kan? Marine biologist. Nah, Ibu Corina, mari kita sambut tanpa menunggu waktunya lagi. Yes, welcome Corina. Corina boleh Thank you so memperkenalkan much. diri ke teman-teman kita. Dan kenalin dulu nih apa sih Corina ini sebetulnya? siapa? Oke. Marine biologist apa? Biologis itu latar apa gitu belakangnya. loh? Ya, oke. Betul aku biologis itu dia tuh anatomi tubuh kita. Marine, tapi Ya, marine. ini marine. Iya. Nah, ini kita uniknya di situ nih. Sebelumnya thank you banget udah diundang. Such an honor buat bisa sharing juga. Ya. First podcast gak ini by the way? Iya. Wes. Mungkin kalau webinar udah banyak ya. Oh, iya. Kayak podcast pertama kali sih, apalagi bahas laut ya. Nice. Perkenalkan semuanya teman-teman, nama saya Corina, saya seorang marine biologist. Kalau misalnya pekerjaannya di Indonesia kayak lebih ke ahli biologi laut gitu ya. Jadi kita in charge untuk sebenarnya banyak marine biologist tuh, ada yang ke konservasi laut, ada juga yang ke biotechnology which is menciptakan obat-obatan dari sumber daya alam laut. Kemudian ada juga yang mungkin ke arah-arah penegakan hukum, regulasi itu juga bisa sebagai marine biologist di situ. Tapi aku specifically kerja di bagian konservasi laut dan bekerja di Pulau Bawah Reserve di resort. Ini Bersama Ko Iwan. Saya lihat mereka bertiga juga bang. Aku juga pernah kerja X Pulau Bawah. Begitu. Dan gua enggak. Boleh ya sebut merek? Boleh. Boleh. Kan memang faktanya. Iya, nggak betul. apa-apa. Ya, so aku kerja sebagai ahli biologi laut di Pulau Bawah dan in charge untuk semua kegiatan konservasi laut, including juga untuk mengedukasi tamu-tamu kita tentang pentingnya menjaga dan melestarikan laut, dan juga untuk tourismnya as a guide untuk diving. Boleh cerita dikit gimana bisa jadi marine biologist nggak itu kira-kira? Ini menarik sih karena sebelumnya sebenarnya mungkin sebelumnya dari kerjaannya apa, tapi Iya. tiba-tiba lari ke marine biologist. Iya benar. Jadi untuk jadi marine biologist tuh panjang ya. Oke. Journey-nya, jadi kayak emang specifically harus punya degree di marine biologist. Secara akademis itu harus dikomplit ya. Iya, secara akademis Yeah. bisa ngambil ilmu kelautan, bisa oceanografi. Itu sih yang paling penting. Bisa juga ngambil jurusan biologi, nanti bisa diarahkan jadi marine biologist. Kemudian so I have the degree and then The practical. yes, abis itu Practical aspect. the real life Ya, the gitu. real life, yeah. Itu ada di Indonesia atau gimana? Di Indonesia udah mulai banyak sekarang, honestly, oke. ya. Tapi ketika aku dulu baru lulus itu sedikit banget chance-nya buat bisa kerja di kita mostly banyaknya masuknya ke yayasan ya. Kalau konservasi laut kan kita banyak kerja di sosial, kerja sosial ya. Kerja sosial. Kayak gitu sama masyarakat. Karena pendekatannya banyak ke masyarakat. Kecuali kalau mau ngambil yang tadi aku sebut bioteknologi, kemudian misalnya mau jadi PNS juga bisa sih gitu. Terutama pekerjaan di maritim gitu ya. Kayak gitu. Tapi sayang banget sih kita padahal negara apa ya? Maritim. Tapi hal kayak gini tuh baru ada malahnya. Iya, Baru masih mulai banyak. tergolong masih baru. Masih Aku nggak mau baru bilang ya? yang kayak baru banget gitu, tapi maksudnya kayak nggak setenar kayak jurusan hukum, kedokteran, ekonomi kayak gitu. Masih baru
mungkin Coach Yudo juga tahu lah, diving juga kan masih baru ya di Indonesia. Aneh banget gak sih? Secara hobi memang masih apalagi untuk masyarakat Indonesia ya, itu it's not something that is sangat umum ya, dan cuma kelas ekonomi tertentu yang bisa Masuk ke situ ya, masuk ke situ. Iya, jadi sebenarnya salah satu shortcutnya kalau misalnya mau banyak diving gratis ya kuliahnya ke lautan. Ya. Jadi gitu, dari situ tuh Okay. banyak scholarship. Nah jadi dari kuliah itu aku banyak ikut scholarship, banyak ikut kayak short course, kayak ikutlah survei dosen ke NTT, kemudian ke Sulawesi, kayak gitu-gitu. Nah setelah dari situ aku langsung masuk ke dunia kerja habis itu di Yayasan Anambas. Jadi Yayasan Anambas itu NGO, non-government organization yang juga bergerak di bidang lingkungan, either itu di forest conservation, marine conservation, dan juga community development. Dari situ aku masuk di Anambas. Jadi di tahun 2020 ketika gonjang-ganjing COVID itu, buka lah nih si Yayasan Anambas, masuklah aku di situ. Emang kerjanya berbeda sama masyarakat banget sih di situ. Jadi kayak aku mungkin kalau misalnya orang-orang kerja biasanya kayak 9 to 5 masuk kerja bla 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 gitu kan. Tapi kalau misalnya kerja di yayasan tuh kita lebih ke harus bisa blend in sama community-nya, karena kan sebelum kita masuk si ilmu konservasinya kita harus ngerti dulu apa yang mereka butuhkan gitu. Dari situlah banyak menganalisa sebenarnya masyarakat di sini tuh butuhnya apa, permasalahannya apa. Nah, kita datang untuk memberikan opsi lah kayak gitu. Kalau misalnya ada kerusakan terumbu karang, kita coba diskusikan dengan masyarakat kayak gitu-gitu, dan itu membangun trust-nya. Yang challenging banget. Jadi lulusannya sih kelautan, belajarnya sih ikan gitu ya. Belajarnya ikan, karang, segala macam. Tapi pas udah di dunia kerja dihadapkan sama manusia. Yes. Itu justru yang ilmunya mahal banget sih. Karena biasanya kan kita mempelajari binatang, which is satu arah kan. Terus tiba-tiba ketemu masyarakat yang lebih kompleks gitu loh. Kita mau ngejaga alam tapi kayak di situ ada faktor ekonomi, ada conflict of interest gitu ya. Banyak banget lah faktor-faktornya. Banyak. Ya, jadi selama 2 tahun di Yayasan Anambas itu sangat ngebentuk aku gimana caranya kayak kita tuh nggak bisa sangat idealis banget untuk melestarikan alam tuh tetap harus pelan-pelan merubah habit bla 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 kayak gitu. Long story short lah ya. Dari Anambas baru ke Pulau Bawah. Yes, habis itu ke Pulau Bawah. Di sana lebih fokus untuk tourismnya habis itu. Jadi udah lumayan banyak banget di masyarakat dengan segala konfliknya. Dan juga susah seneng segala macam sama masyarakat. Masuk ke tourism yang ternyata challenging juga gitu. Membungkus rekreasi bersamaan juga melindungi alam. Oke, simple. Langsung ke pertanyaannya Derin. Yang sering aku baca itu sebenarnya ini, ada ya hubungannya dengan mikroplastik. Itu lumayan heboh di beberapa tahun terakhir kayaknya mikroplastik. Jadi contoh nih, sebenarnya agak nggak enak juga sih kita minum plastik ini di depan. Ini pasti sini ya, mikroplastik, sementara kita minum plastik deh. Semuanya ini plastik rata-rata minum kayaknya. Makanya dia tapi ini bakalan kita apa istilahnya bakalan bikin daur ulang dengan baik kita daur ulang dengan baik. Oke, back to the topic mikroplastik. Jadi kalau dari sisi sebagai marine biologist nih, seberapa kayak gini nih sampah yang aku pernah dengar tuh, sampah kayak gini bisa sampai ke Vietnam atau bisa sampai ke Thailand, bahkan atau sampah-sampah yang luar negeri pun bisa sampai ke Indonesia. Seberapa berpengaruh sih si mikroplastik ini di laut, terus jadi makanannya kita itu, linknya itu seperti apa sebenarnya? Aku pernah nulis sih waktu itu sebuah artikel gitu, nanti aku masukin aja linknya kali. Wes, boleh. Kalau lihat sini. So guys, nanti bisa dibaca artikelnya di bawah. Di kolom deskripsi. Nanti kita taruh di deskripsi. Betul. Jadi ini ya, ini tuh kategorinya tuh PP. Nah dia tuh kan sebenarnya kita nggak tahu kan setelah minum ini sebenarnya ya udah buang aja ke tong sampah gitu. Betul. Ya. Masa sih di recycle, yakin nih di recycle nggak? Ya tuh. Makanya lo beli tikus banget ya. Dan nyatanya sekarang di laut itu, aku juga seorang diver ya. Jadi aku tahu lah keadaannya tuh sebenarnya
walaupun perusahaan-perusahaan menciptakan kayak gini ini mengatakan bahwa mereka mengeluarkan banyak dana untuk mendaur ulang, tapi kenyataannya kita sebagai diver, kita yang sering di laut melihat dampaknya itu udah seberapa jauh kan gitu, ya kan. Betul. Back to the topic. Iya, jadi si plastik ini tuh kan dia ngambang ya, si kategori ini nih setahu aku dia ngambang nih. Sebenarnya kalau misalnya end up di laut ya, entah itu nanti tiba-tiba lagi banjir, dia ngalir ke jalan lah, ujung-ujungnya ke laut. Nah habis itu tuh seiring berjalannya waktu, karena matahari ya, dia akan terdegradasi jadi pecahan-pecahan kecil. Itu yang disebut microplastic. Gitu. Ketika dia sudah terdegradasi si material ininya, kemudian jadi microscopic material gitu yang akan terus mengambang, kayak gitu. Nah dari situ ketemulah sama ikan-ikan yang makan plankton di permukaan seperti ikan tongkol, yang kayak gitu, kayak tuna, kemudian ada whale shark juga gitu, dan segala macam yang kebanyakan hidupnya di permukaan makannya kayak gitu. Nah dari situlah dia akan mengkontaminasi ikan-ikan kita kayak gitu, yang kita nggak tahu juga apakah kita makan atau mungkin misalnya ikannya dijual kemana kayak gitu. Dan itu udah banyak banget research jurnalnya kalau misalnya mau dilihat bagaimana si ikan-ikan itu diteliti under mikroskop dan memang ada mikroplastik. Memang ada. Ada mungkin informasi yang bisa dirimu share nggak tentang si sampah-sampah ini mungkin beberapa tahun ke depan? Oh yes, itu sangat menarik sebenarnya. Jadi banyak researcher yang bilang di tahun 2050 akan lebih banyak plastik daripada ikan. Wow. Which is terrible kan? Lebih banyak plastik daripada ikan. 25 tahun lagi nih. Katanya 25 tahun. 2050. Ya sekarang 25 nih. 20. Berarti 25 tahun lagi ya. Oke. Kan manusia mikirnya gitu ya, kayak aku punya 25 tahun lagi lah berarti untuk menghancurkan dunia ini kan. Sampai dunia tuh bener-bener udah nggak ada lagi gitu. dom. Iya. Cuman menurut aku dengan kondisi masyarakat yang semakin konsumtif, populasi manusia yang kian meningkat, mungkin bisa dipercepat sebenarnya. Itu baru estimasi ya. Iya, itu estimasi dan itu juga based on research yang udah lama juga gitu, kayak belum diperbaharui researchnya kayak gimana, karena ya susahnya juga gitu ya, karena kalau hidup di kota kemudian mungkin di pegunungan kita tuh nggak benar-benar tahu apa yang terjadi di laut gitu, bener yang tadi disebut sama Coach Didi gitu. Kalau misalnya nanti udah lebih banyak sampah daripada ikan, ya udah itu akan secara struktural hancur tuh dari jadi ekonomi. yang paling suka makan sushi paling terdampak tuh. Sebenarnya itu takut banget loh. Iya loh. Kalau misalnya mau iseng ya. Tapi aku suka makan ikan loh. Iya. Tapi aku lagi minum ini juga nih. Gimana kalau kita ganti aja? Jadi ganti apa tuh? Ganti tumbler. Wah, boleh. Nanti kita ganti. Oke. Kayaknya nextnya. Aku punya ini nih. Ini aku udah pakai kayaknya udah mau 2 tahun deh kayaknya. Ya kayak walaupun sompel gitu tapi ya masih berbentuk tumbler. Yes, masih berbentuk tumbler, masih bisa menyimpan kapasitas 800 ml. So bisa menopang hidup aku setengah hari kalau misalnya di kantor ya tinggal refill. Dan menciptakan jauh lebih sedikit sampah. Yes, that's the point. Iya, kayak jadi lebih sebenarnya lumayan ngeri sih kalau sampai benar-benar kayak tadi datamu bilang lebih banyak sampah daripada si ikannya. Nah jadi kalau dari si Corina sendiri nih, gimana sih langkah yang paling sederhana nih yang paling bisa berdampak supaya pendengar-pendengar gitu setelah nonton ini jadi bisa mengurangi sampah-sampah ini, atau mungkin ada bahasa kerennya sekarang apa? Jejak karbon mengurangi jejak karbon sama mengurangi sampah plastik kita nih. Kalau misalnya jejak karbon tuh sebenarnya kayak kompleks banget ya, karena itu kan kayak ngebahas skala besar ya. Kalau carbon footprint tuh banyaknya tuh tentang industrial gitu loh, yang aku bayangin, karena carbon footprint tuh bisa juga dari kayak shipping boats yang jadi menurut aku kayak kalau carbon footprint tuh terlalu luas berarti. Iya, gede banget gitu loh steps yang harus step paling kecil deh untuk kita sebagai plastik dulu deh masyarakat nih. Karena carbon footprint tuh masih ada korelasinya lah. Fossil oil, bla bla, ya kan itu masih carbon footprint. Sebenarnya harus dikurangin dari segi habit ini sih konsumtifnya manusia ya, karena di situ kan movementnya kencang banget tuh, dimana di situ terus berjalan lah.
dari pesawat, kapal, mobil dan lain-lain. Terus tuh bisa juga sebenarnya use your item wisely, kayak contohnya ini gitu loh. Jadi kan aku cuman beli ini satu sekali. Ya. Let's say misalnya ini bertahan kayak semoga ya bisa 4-5 tahun kayak gitu. Berarti kan aku sudah mengurangi si carbon footprint itu untuk menciptakan ini lagi dan ngedelivery ini lagi dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak aduh gue guilty banget nih, gue sangat konsumtif banget gitu, kayak ya udah involved in social work, misalnya menanam mangrove let's say kayak gitu-gitu. Oke. Ya, jadi ya balancing karena Kalau dari segi financial nih Corina, apakah benar kalau misalnya menggunakan produk yang sustainable seperti ini nih contohnya nih, akan bakal lebih mahal dibandingkan jika menggunakan ini. Jadi dengan pandangan kayak gitu, insentifnya buat konsumen itu apa untuk pakai ini? Karena ternyata ini jauh lebih praktis dan jauh lebih murah. Itu kan konfliknya ya dari segi finansial. Itu yang sering menjadi hambatan buat masyarakat untuk merubah paradigma pikirannya. Itu gimana trik-trik dari marine biologist supaya manusia bisa merubah paradigmanya? It's no longer about financial, it's about survival. Itu cara dari Corina, dari sama marine biologist itu gimana caranya? kalau menurut aku sih kayaknya ini harus dibikin kayak sistemnya banget ya, coach. Kayak simpelnya aja ya, mungkin perkara air minum deh gitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya sistemnya di Indonesia bisa kayak menyediakan tap water yang bisa langsung diminum misalnya kayak gitu. Singapura. Yes, gitu Okay. kan. Jadi dengan kita beli ini ya udah pemerintah menyediakan tempat kita untuk refill. So setelah itu juga kayak kita nggak susah gitu untuk cari air minum. Jadi yang kayak gini juga bisa di-reduce nggak sih? Ya tapi sebenarnya kalau misalnya pun yang kayak gini-gini udah kayak aduh kepalang banget nih masyarakat kita tuh emang kayak udah bader banget gitu, kayak apa tuh bahasanya ya? Kok bader sih? Kayak bandel gitu ya. Kayak bandel gitu, kayak nggak bisa dikasih tahu. Ya udah sediain sistemnya untuk drop sampah yang kayak gini. Iya, aku udah lihat tuh di negara mana kalau botol plastik dicemplungin terus nanti jadi duit. Gitu jadi tabungan. Jerman tuh. Jerman. Kemudian untuk Jepang semua yang bentuk kayak gini mereka olah lagi tuh. Mereka nggak bakalan ngambil dari baru. Jadi baru jadi nih kaleng-kaleng ya kan? Yes. Kaleng-kaleng mereka olah semua diolah lagi jadi botol baru. Negara kita kan enggak, ya salah satunya. Yes, betul. Sebenarnya ada tuh effortnya dari salah satu brand air mineral yang kalau misalnya dilihat tuh dijual-jual tuh, jadi dia tuh tipenya nggak ada label. Jadi kan sebenarnya kan ini tuh ada banyak materialnya guys. Jadi kayak ini itu beda tipe sama label. Kemudian ini sama ini tuh beda lagi diolahnya. Materialnya. Jadi kalau misalnya mau di recycle pun tingkat recyclable panasnya tuh beda gitu. Entah itu mau dicacah atau mau dijadikan barang baru, itu kan tingkat lelehnya beda-beda gitu. Kategori PP, kategori sachet, kategori I don't know what it is, PET maybe or something. Nah itu tuh makanya kalau misalnya suka ngelihat orang misahin si label sama ini, karena beda ininya. Memang caranya beda. Jadi nggak bisa nih satu langsung ini ceblek gitu. Bisa. Berarti kita harus recycle sampah itu nanti. Oke, Korbut pengen tanya lagi nih. Kan untuk merubah mindset seseorang itu untuk merubah habit itu sangat susah. Tetapi kalau misalnya kita cari arah lain deh, kita memberi insentif ke mereka bahwa new economy, menciptakan sesuatu dari laut, menghasilkan duit, tapi tidak merusak laut itu sendiri. Ada nggak ide-ide kayak gitu? Untuk sementara. Sebenarnya kalau misalnya insentif itu sebenarnya udah banyak banget program pemerintah, program NGO yang menginisiasi bank sampah. Jadi di mana masyarakat tuh bisa jual sampah mereka jadi uang, jadi tabungan. Gitu. Dan itu yang aku pelajarin juga di Yayasan Anambas tempat sebelum aku kerja. Nah, di situ tuh masyarakat pesisir tuh diajarin gitu loh. Jadi kayak semua tipe sampah tuh diajarin. Ini ada value-nya, ini enggak. Jadi jadi di Anambas itu kan sering banget kita dapat kiriman sampah tuh yang tadi Koko bilang dari Vietnam, dari mainland, dari Thailand segala macam. Nah, ketika itu stranded di pantai, itu mereka kumpulin. Jadi itu tabungan, ada yang sampai nabung 1 juta. Jadi di situ juga berguna loh, coach. Jadi kayak misalnya dia main pekerjaan utamanya itu nelayan. Tapi karena ngelihat banyak sampah di pantai ada value-nya,
Set dia job ya? dapat second Dia jadi income. insentif ya, Job ya? terinsentif Iya. untuk ngumpulin sampah-sampah tersebut ya. Yes, Itu walaupun diduitin. sebenarnya benar jadi duit, walaupun emang pendapatan dari sampah itu kan nggak sebesar dia mancing sih, cuman kan ketika misalnya, aduh tanggapan lagi sedikit nih, ya jual sampah deh lumayan jadi apa nambah tabungan gue gitu kayak gitu. Dan itu tuh bikin tumbuhnya rasa kayak dari anak-anak ya, justru anak-anak tuh kayak semangat banget justru kayak gitu karena kan mereka jadi jajan lah uang iya, jajannya mereka bener. jadinya. Dan mereka kan ngeliatnya jadi kayak treasure hunt ya. Kayak misalnya lagi musim angin apa tuh utara atau musim selatan tuh yang kenceng banget. Kenceng banget. Udah tuh mereka rame tuh di pantai, mungut-mungutin sampah. Abis itu mereka tuh udah diajarin kayak ini kalau mau ngejual ke kita harus bersih. Oh ya udah, sama mereka tuh benar-benar dibersihin. Nah itu kan jadi daripada kita mendikte mereka, kita memberi insentif kan. Tapi apakah itu satu-satunya sektor yang sementara ini yang menguntungkan, yang pada saat bersamaan juga bisa melindungi alam untuk mencegah katastrofi yang udah kita bayangkan di 2050 nanti itu? Apakah itu cuma satu-satunya atau masih ada lagi yang lain-lainnya? Oh banyak sih sebenarnya. Kayaknya apa yang aku pelajarin di pekerjaan aku mungkin sih sustainable tourism ya. Gitu ya. Apalagi kita kan negara maritim gitu yang tadi udah dibilang 71%-nya juga air. Gitu. Lebih banyak air daripada daratan ya. Harusnya kita juga lebih ngejaga si airnya juga gitu loh, gak cuma forest-forestnya doang. Nah, di sustainable tourism tuh juga kita again di tempat sebelum aku juga udah mulai kita kayak mengajarkan locals ngelihat value-nya di tourism tuh tinggi banget, apalagi di kepulauan ya. Apalagi di Anambas tuh teman-teman bisa search Kepulauan Anambas, nanti lihat tuh, airnya masih biru banget. Terus kayak dengan pegunungan-pegunungan yang masih rapat hutannya gitu, jadi kayak best of both world gak sih, dapat ijonya gunung kemudian birunya air gitu ya. Dan mereka tuh kadang-kadang tuh cuman ngelihat kayak karena orang tua aku dari dulu nelayan ya udah aku hanya bisa memanfaatkan laut dari perikanannya doang. Padahal sebenarnya yang bisa jangka panjang juga dari si pariwisatanya ini, cuman mereka kan gak tahu gimana belum caranya. ngelihat. Dan juga kita nggak, apalagi di Anambas dan di pesisir barat, kita tuh masih untuk para wisata tidak terekspos seperti contohnya Komodo, Raja Ampat, Bali gitu. Betul. Nah, dari sisi tadi kita udah bahas nih mengenai culture, habit segala macam. Otomatis yang paling terbesar itu menurut gua nih, secara orang awam pasti namanya kebijakan nggak sih? Ya nggak sih? Terutama dari government dong, dari pemerintahan. Dari sekian banyak kayak dibilang tadi bank sampah segala macam. Ya kita tahu negara kita ini negara kepulauan yang terbesar gitu, salah satu terbesar. Kemudian berapa persen itu laut semuanya. Nah, dari gua nih, itu pemerintah Indonesia sendiri dari sisi konservasi atau segala macam tuh, itu ada nggak sebetulnya regulasi yang di mana ada mengelola, kemudian memberikan edukasi, kemudian ada insentif atau segala macam yang dimana tujuannya untuk selain untuk menjaga ekosistem laut tersebut, tetapi juga untuk membuat masyarakat sadar gitu loh. Ada nggak sih? Iya sih. Kalau misalnya aku based on experience aja kali ya di Kepulauan Anambas ya, karena kan kalau di lokasi lain aku nggak tahu gitu. Jadi yang based on my experience aja sih. Kalau misalnya selama aku di Kepulauan Anambas, pemerintah sangat support ya, kayak gitu. Jadi justru malah seneng banget dengan kehadirannya NGO di situ, karena sebelumnya di Anambas itu nggak ada NGO kayaknya ya. Maksudnya belum ada yang seaktif Yayasan Anambas punya gitu. Jadi ketika masuk, pemerintah punya program gini, capaiannya gini, terus kayak karena mereka juga manningnya kan sedikit ya, biasanya kalau yang ditaruh di kepulauan paling berapa sih orangnya? Manpowernya tuh kekurangan. Jadi kadang-kadang tuh sulit juga mereka untuk achieve. Jadi di situ ada kolaborasi antara pemerintah, kemudian swasta, ada juga yayasan di situ, kemudian ada masyarakatnya gitu. Jadi sebenarnya kayaknya lebih mudah ya untuk menjalani kerjasama di kepulauan yang kecil itu, karena kayak gampang gitu. Bukan gampang ya, maksudnya kayak koordinasinya lebih gampang gitu loh sama setiap bagiannya gitu, karena skopnya kecil. Beda kalau misalnya di Jawa yang kayak secara pulau lah ya, mungkin pulaunya tuh nggak besar, jadi
pulau yang ini mungkin masyarakatnya cuma berapa. Betul, kayak Pulau yang gitu. ini karena dia kecil. Hitungannya kakaknya Nah, lebih sedikit iya, ya. lebih kecil benar. seharusnya secara teori masih lebih gampang dihandle daripada memang kayak ya Pulau Jawa sendiri kan Betul. segede itu. Terus serunya lagi tuh kalau di Kepulauan Anambas tuh gini, kayak misalnya aku waktu itu ada di Desa Kiabu. Terus nanti desa lain tuh ngelihat gitu loh, Desa Kiabu udah bagus banget ini. Kayak, terus mereka kayak ke kompor gitu loh, kayak gue kita mau lebih juga keren bisa. nih kayak Lebih Desa keren, Kiabu ya. kayak gitu. Nah, Betul. akhirnya mereka Pengennya berlomba-lomba. kompetisinya Oh, ini iya. ya, kompetisinya Jadi hal terjadi positif itu. jadinya Iya, ya. mereka juga malah kan ya. kayak ada piala Iya. apa tuh? Adipura gitu. Oh iya, Ya, piala-piala Adipura, yang iya. bersih yang kampung Pulau bersih terbersih, lah. kampung terbersih gitu ya. kayak Kota terbersih gitu. Yes, kayak gitu. Jadi kayak mereka terpacu. Nah, enaknya kalau di Pulau tuh kayak gitu ya, karena masih gotong royong banget gitu. Jadi seru gitu loh. Jadi kita sambil nyelamatin lingkungan juga, sambil edukasi masyarakat dan maksudnya kita juga bisa sambil achieve apa yang pemerintah mau, yang which is ujung-ujungnya juga buat jangka panjangnya untuk kita juga dong. Betul. Kayak gitu. Tapi kan itu di jatuhnya udah di hilir ya. Oh, udah di bawah. Iya, di bawah ya. Udah paling ujung tuh. Iya Betul nggak sih? Berarti Berarti kan seharusnya itu kita berpikir secara hulu nih. Berarti di proses awalnya dong. Kenapa ini terjadi? Balik lagi kalau dari gue bertanya terkait sebetulnya itu tantangan bagi kita nih, tantangan untuk kita, dan kemudian juga mungkin juga anggaran ya. Anggaran gue bilang betul. itu anggaran nih. Apalagi penelitian model kayak gini kan nggak murah juga, orang betul nggak sih? Betul. Nggak murah, Iya, kemudian nggak bisa jalan hanya kayak dibilang tadi itu satu aspek saja, Yes. yayasan contoh gitu. Harus ada tangan dari pemerintah. Dari pemerintah juga betul nggak sih. sih? Iya, iya. Tangan dari pemerintah, kemudian juga masyarakat. Apalagi kayak dibilang tadi pulau yang jauh terpencil, otomatis kan sarana dan prasarana juga tuh Betul. yang paling penting kan. Itu yang di ujung nih. Tapi gini nih, sebetulnya bagi gua sih pemerintah juga harus concern kepada bagaimana kita meningkatkan komunitas yang kayak gini semakin banyak gak sih? Apalagi jujur kalau gue pribadi nih, gue baru dengar ternyata ada bidang ilmu yang khusus untuk ini ya, kelautan gitu ya. Dan apalagi juga di Indonesia juga baru untuk Mengembangkan itu. Iya, si iya. pembelajaran ini gitu loh. Yes. Jadi balik lagi sih, asumsi gua sih membuat sebetulnya itu dimana pemerintah juga, kita juga sih bukan hanya fokus kepada ya daratan aja gitu loh. Yes. Kita harus fokus di mana negara kita ini kan lah, berapa puluh persen ini laut semua, lebih dari 80% itu laut gitu Iya, loh. iya, iya. Dan kenapa sih malah kita lebih fokus hanya ke daratan aja tuh, sementara di hilirnya itu udah mampus orang semuanya ya kayak dibilang tadi. Jatuhnya orang mungut sampah di laut, sementara kita di hulunya nih ya kayak gini nih. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Ini ada yang keskip emang. Nah, Ya. jadi betul. asumsi gua sebagai orang awam, guys, kita juga harus bantu, ya gitu nggak sih? Bantu Untuk dari biologi mengurangi- tadi untuk mengurangi tadi itu beban mereka ya. beban mereka Kerja yang bener. yang di hilir, betul nggak sih? Jadi Tapi bantuan-bantuan dari ini kan kalau saya lihat sih polemik ini bukan cuma polemik nasional ya, bukan polemik Oh, dan iya, polemik- global. ini malah udah polemik internasional nih. Seharusnya ada kerjasama dong antara pemerintah kita dengan pemerintah negara-negara lain, terutama negara-negara yang juga terdampak karena pesisir mereka juga terjadi polusi seperti ini. Itu ada nggak sih kon? Kayaknya kemarin tuh kerjasama. sempat ada policy yang baru dulu banget sih itu kayaknya. Aku juga baru tahu sih ternyata negara-negara Eropa, Amerika itu sebenarnya ngimpor sampah tuh ke kita loh. Ngirim sampah tuh ke kita loh. Stupid banget kan? Iya kan? Iya kan? Iya, Tahu nggak sih stupid isu banget. itu? Aku pernah Jadi dengar udah kayak gitu gitu, aku udah pernah dikat, dengar. tapi jadi kayak di kayak kargo yang sekontainer-kontainer itu, nah mereka kirim tuh ke Isinya Indonesia. sampah semua Isi kan, sampah terus semua. kirim Iya. di dumping ke tempat kita. Iya, karena China waktu itu tutup, dia udah Iya. nggak nerima lagi tuh sampah-sampah dari situ, masuklah ke kita. Which is kita juga kan pengelolaan sampahnya juga masih. sangat minim banget sih. Aku jujur mau aja. bilang buruk banget kayak takut gitu ya, tapi kayak emang buruk banget lagi gitu. kayak. Kalau gue bilang aja memang buruk sekali lah. Jujur gue buruk sekali lah. Lu mau buang di mana sekarang tuh nggak ada gue ketangkap gue. Iya, Ya nggak betul. sih? Yang Iya. gobloknya begini, Fis. Kemarin itu kalau nggak salah isunya itu negara-negara luar yang kayak US, Kanada, beberapa negara-negara barat lah ngumpulin sampahnya buang Buang ke ke negara ketiga. Berkembang. ceritanya sih
menjual ke Indonesia agar kita yang mengelola dan mendaur ulang. Dan taunya oleh oknum-oknumnya malah didumping, bukan dikelola. Jadi kayak open dumping nih negara kita gitu. Paham nggak? Jadi ada pejabat-pejabat kita yang nerima duit nih, oke sampah lu bawa sini aja, gue bakal daur ulang. Tapi bukannya daur ulang, malah dibuang. Makanya kayak kalau misalnya main ke Bantar Gebang lah, itu yang udah setinggi Candi Borobudur itu. Ngeri nggak sih, sampah udah setinggi gitu, kayak udah ada namanya lagi, bukit ini bukit itu gitu, kayak udah tinggi. Tapi banget. Itu bentuknya udah sampah aja itu. Iya, nah di situ kalau misalnya dikulik-kulik itu sampahnya kalau dilihat labelnya mungkin ada kayak sampah dari Amerika let's say, tapi dari 90s. Dari 90s. Iya. Karena mereka kan butuh 100 years untuk degrade. Itu juga bakal jadi microplastic anyway. Iya tuh. Itu yang kita nampak di daratan tuh, apalagi di laut nggak sih? Yang di laut itu yang mengeri. Kayak banyak lah video-video yang beredar di YouTube kayak apa namanya, sedotan. Oh iya, yang sampai masuk ke dalam ini sampai kurang-kurang ya, penyu. Oh men, ngeri kali. Tapi kalau ngomongin penyu nih, aku ngelihat dirimu sedang ada program penyu-penyuan ya, kayak kita di Pulau Bawah. Corina ini kalau kalian follow nanti aku buat Instagramnya, jangan lupa. Dia sering menyelamatkan penyu-penyu kecil, terus dari telur-telur. Mungkin boleh cerita dikit gimana sih prosesnya dari penyelamatan penyu sampai ada yang ada antena-antenanya itu? Yes, betul. Ya, jadi nyambungnya kenapa sih dari sampah tuh kenapa kita harus kayak kalau bisa ya kita ngurangin deh single use ini ya. Karena salah satunya yang tadi kita udah bahas ikan ya, yang dimana dia memakan partikel-partikel mikroplastik yang udah terdegradasi itu. Kemudian penyu juga kadang-kadang dia melihat kresek kita itu loh, yang kita buat belanja ke pasar itu. Dikirain ubur-ubur. Yes, itulah terkontaminasi dia karena tubuhnya nggak bisa mencerna material plastik itu. Mati. Kayak gitu. Dan itu juga banyak loh, researchnya bisa dicari juga. Ada yang terjerat tali plastik. Itu aku lihat langsung kayak beneran stranded dan itu masih kecil gitu loh, masih bayi gitu loh. Kecil tuh segini? Ya itu juga kayak butuh 3 tahun gitu. Itu juvenile banget. Iya, juvenile tuh 3 tahun gitu ya. Jadi kayak itu tuh butuh waktu lama banget untuk dia bisa survive di situ ya. Maksudnya dia harus menghindari elang. Terus yang dari segini aku pernah lihat tuh. Dari segini, benar-benar dari segini, literally. Ini berarti dari segini ke segini tuh kecil. Kecil dong. Sebesar apa yang dirimu pernah lihat? Sebenarnya dia tuh lifespan-nya kayak kita lagi. Bisa sampai 70-80. Ya kalau misalnya alhamdulillahnya gitu ya 100. Bisa gitu. Bisa, tapi penyu, kan tergantung. Kita ngomongin penyu. Iya benar, kayak manusia gitu loh. Jadi gitu loh. Jadi kadang-kadang lagi sih aku menemukan banyak case di Pulau Bawah di mana itu kan bukan salah kita ya, maksudnya kayak itu tuh cara semesta memberitahu aku kayak ini udah kacau banget di laut gitu loh. Something is wrong gitu loh. Kayak ada 3 case di mana aku nemu kayak penyu yang masih kecil itu kayak kejerat jaring. Nah itu kan berarti ngaruh juga tuh sama perikanan yang kurang bertanggung jawab, di mana ketika mereka tahu jaringnya rusak buang kayak gitu. Jadi banyak sih aspek yang harus diperbaiki kalau misalnya dari sampah ke biota tuh banyak banget. Terus ada lagi juga yang apa namanya jaring tadi, kemudian ada yang kena sedotan juga, ada yang boat strike juga gitu. Boat strike tuh propeller, ketabrak propeller gitu. Jadi kayak kita ketemu pecah karapasnya padahal kayak si cangkangnya itu. Iya. Rumahnya tahu itu. Iya, itu tempurung. Tempurungnya itu pecah kayak gitu. Itu banyak banget lagi case-nya, mungkin aku tahun kemarin kayaknya yang banyak tuh 5 kayaknya. Satu tuh identified, kita coba bedah tapi isinya tuh kayaknya dia keracunan algae. Oke. Ya. Itu panjang lagi ceritainnya, nggak usah lah ya. Kalau itu kayak lebih ke chemical things sih soalnya. Terus 2 kejerat jaring, yang 1 terselamatkan, dia masih bisa bergerak, jadi kita copot jaringnya terus let go. Yang 1 stranded di laut, kemudian yang 1 di pantai, ada lagi yang di laut. Pas kita selesai diving kita ngeliat ada yang ngambang kayak gitu, yang kena boat strike. Kayak gitu, jadi kayak benar-benar dan juga aku pernah lihat satu dokumenter di mana sebenarnya penyu-penyu ini mereka membantu menyeimbangi ekosistem laut. Karena mereka itu makan ubur-ubur toh. Nah kalau mereka itu banyak mati, ubur-ubur itu uncontrollable. Itu sehingga banyak banget ubur-ubur yang bejibun
giant ubur-ubur karena pada penyu pada hilang langsung makan mereka is uncontrolled. Jadi populasinya itu sampai ke Jepang nggak salah ya. Mereka sibuk sampai cedok sampai untuk bunuhin ubur-ubur itu karena predatornya udah terbunuh oleh plastik. Berarti oke, kalau ngomongin ikan mungkin secara skala dunia masih banyak banget lah ya kalau kita ngomongin ikan. Berarti penyu ini apa mulai bisa terkategorikan sudah hampir punah? Betul. Memang iya itu. Betul, hampir punah. Ya. Itulah program yang dirimu jalankan. Iya, betul. Yang ada antena-antena. Jadi cerita dikit nih, seru. Cerita Soalnya dikit aku sih. ngeliat videonya dia masangin antena di penyu. Ini Mana tahu apa penyunya robotnya tahu juga kan. tapi ini lucu banget loh. Ini bisa nggak sih kayak naruh dikit gitu nanti kayak perjalanannya gitu dikit. Boleh Kayak buat kalau sneak dirimu peek boleh gitu. share kita nanti kita Sedikit tampilin. aja sih kayak contohnya kayak gimana. Sebenarnya bisa sih open in public soalnya bukan yang kayak official research report gitu. Jadi tuh kita tuh pengen lihat nih pergerakannya si penyu itu dari fase dia bertelur. Jadi penyu itu dia emang hidupnya di laut, tapi si penyu betina itu harus ke darat untuk bertelur. Jadi dia nggak bisa tuh bertelur di laut. Gitu. Jadi harus gali lubang, bertelur di sana dan lain-lain. Nah kita tuh pengen tahu dari fase dia bertelur itu dia kemana kayak gitu. Karena penyu ini dia kayak ocean explorer gitu loh. Dia kayak bahkan ada yang ngasih tanda di Papua tuh di Raja Ampat dia sampai ke Amerika bro. Bisa jalan ke Amerika. Mereka ya keliling ya. Menarik, itulah guna si antena-antena itu. Ya fungsinya untuk detect mereka, lewat satelit kayak GPS ngikutin mereka. Berarti itu juga ditaruh di hiu, di hiu, di ikan paus juga. Jadi kita ngedetect perjalanan dari makhluk-makhluk ini untuk menjaga si makhluk-makhluk ini untuk mengenali sifat mereka, alur perjalanan mereka gitu loh. Ya kita bilangnya blue corridor ya. Jadi kayak kalau misalnya kita kan punya jalan tol tuh, kelihatan tuh alurnya kita mau kemana gitu. Nah sekarang tuh di Indonesia dan juga globally ya kita tuh lagi bikin blue corridor di mana kita mau bikin pemetaan hewan-hewan ini tuh migrasinya kemana aja gitu. Nah dari situ kita bisa kayak approach ke pemerintah nih alurnya ke sini yang harus lu lindungin gitu. Jangan lu bikin area ini tuh crowded sama let's say shipping boats kayak gitu karena rame gitu atau karena itu jalan mereka ya. Karena itu jalan raya mereka dia dong. Kalau lu udah jalan raya dia terus udah lu cross time hancur di tengah nggak sih? Mungkin kayak kalau gambaran di daratnya lebih mudahnya kayak beberapa ada tuh orang yang ngebangun jalan tol kayak di Belanda deh, dia kayak bikin bridge buat wildlife kan, jadi tidak mengganggu. Nah betul. Mungkin di laut juga mau dibikin seperti itu, jadi kayak biar secara naturalnya kan mereka hidupnya ini ancient animal gitu ya, dia hidup tuh kayak jutaan tahun, bahkan dia kayak survive dari zaman dinosaur gitu loh. Dan nanti dia bingung ya, betul nggak sih? Gue pernah baca juga tuh bahwasanya ternyata kayak penyu itu dia kalau bertelur dia lahir di situ, dia pasti bakal bertelur lagi sih nggak sih? Betul nggak sih? Ya bayangkan aja tuh bro. Dia jalan, dia bakal balik lagi. Bayangkan tuh bro. Kemarin gue nampak rumah gue kayak gitu nih. Gue balik pakai ngerantau, gue bertelur, kok rumah gue beda nih. Dia bingung nggak sih? Exactly. Jadi ngaruh semua gitu loh tanpa coastal development yang bagus. Let's say saya Batam ya. Mana tahu kita 80 tahun lalu Batam kayak apa sih? Kayak Tanjung Pinang sekarang kan masih kayak pantai pasir putih, masih rapih banget. Nah, di situ tempat penyu bertelur nih. Lahir ya. Jadi gitu yang dia inget, dia tuh kayak punya kemampuan untuk nge-record surrounding areas-nya pakai magnetic fields gitu, buat nginget tuh, gue lahir di sini, gue akan. Nah, ketika dia born as a female, dia mau bertelur lagi di situ, tiba-tiba udah berubah shipyard gitu kan, udah ada hotel-hotel ya kan. Iya, sedangkan dia sangat sensitif sama cahaya. Udah, di situ dia akan cari tempat lain yang which is mungkin dia akan bingung sama arahnya karena terlalu banyak polusi cahaya, akhirnya dia gitu ya. Jadi berantakan dia navigasinya. Proses alamiahnya tiba-tiba berubah terganggu, gitu ya. Nah, dari si balik ke satelit tagging itu lagi, nah kita juga mau coba selain alur migrasi, kita juga mau coba cari kayak lokasi makan dia di mana ya. Misalnya kayak setelah dia bertelur, dia spending time banyak banget di Tanjung Pinang nih, kayak dotnya banyak banget di Tanjung Pinang. Berarti di sini mungkin ada kita bisa bilang mungkin di situ ada bakau, mungkin di situ ada padang lamun tempat mereka makan. Nah, udah gitu kemudian mereka kayak jalan lagi ke
yang paling jauh ke Bangka Belitung. Coba bayangin dari Anambas ke Bangka Belitung. Bisa kali nitip paket ya ke Bangka Belitung. Lewat Penyu gitu. Bercanda. Abis itu di Bangka Belitung tuh dia kayak cuman lewat doang. Abis itu dia ke tengah laut, ngapain tuh? Mungkin udah masuk ke mating phase gitu. Jadi kayak gitu untuk ngedetermine habitat pentingnya juga kayak gitu. Nah misalnya nih di tengah laut hilang sinyal, ada apa? Kena tabrak misalnya. Bisa juga karena habitnya tabrak. Bisa tabrak juga boat. Yes, kayak gitu. Mungkin jalur boat atau mungkin kayak dia kan habitnya tidur tuh di bawah karang ya. Jadi dia nggak tidur di permukaan laut. Dia bisa nahan napasnya lama banget gitu ya. Bisa juga karena di situ ada ekosistem karang, mungkin tempat mereka istirahat. Kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa didapetin dari data itu. Nah, sekarang kami ada satu data yang udah bertahan dari Mei sampai November. Berarti kan udah 6 bulan ya. Nah, dia tuh udah dari Anambas, dia ke Tioman, Malaysia, Tioman ya. Habis itu dia turun ke perairan Singapura. Gitu. Deket-deket banget tuh Singapura. Habis Singapura dia ke Tanjung Pinang. Nah, habis itu dia kayak di tengah-tengah aja gitu. Nah, kita tuh penasaran. Kalau dari maps, kalau dari maps bener-bener kayak biru. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Apa ada karang tengah di situ? Apa dia menemukan pujaan hatinya di situ? Nggak ada yang tahu. Pernah tahu dia lagi prewed situ kan? Nah, gitu. Ya kan? Nah, yang bikin seru lagi, nanti kan udah mulai ke nesting season lagi atau musim bertelurnya lagi nih. Biasanya penyu itu di Januari Februari itu udah mulai banyak yang bertelur. Nah, kita tuh penasaran apakah dia kembali lagi ke tempat yang sama. Kayak gitu. Kayaknya kita harus bahas penyu ini khusus di satu episode aja sih. Seru banget ya, seru banget ya. Karena sangat unik banget sih. Iya, dari pinter banget ya sih. Dari sampah sampai ke ini investasi ke sini ya kan, sampai ke perannya pemerintah itu sepertinya, dan sampai ke penyu jadi ujung-ujungnya kan. Anyway, betul. Sebelum kita tutup, ini pencerahan yang bagus buat kita, jadi buat teman-teman mungkin bisa mengurangi. Kita harus nextnya kita bawa ganti botol Pak, jangan beli lagi. Kita nggak beli, kita membantu. Next episode wajib ya. Masing-masing, taruh masing-masing. Uploadin aja apa ya? Uploadin aja lah ya buat ini ya. Boleh? Langkah kecil untuk perubahan ke depan jalan. Sponsor dari Corina. Oke, sponsor dari Corina. Asik. Nggak apa-apa. Jadi Langkah kecil untuk bumi yang lebih baik, guys. Dari sisi finansial sih aku ngelihat seperti yang aku bilang, yes, kita sebagai manusia, kita punya kekuatan, kita adalah makhluk yang punya kecerdasan, punya IQ untuk membangun civilization, membangun kebudayaan, menjadi makhluk yang terpintar di bumi ini, punya kekuatan untuk menghancurkan, ya, tapi juga cuma kita yang punya kekuatan untuk menyelamatkan bumi ini. Betul. So 100%. setelah kita menyadari bahwa keadaan laut udah under threat, dan ujung-ujungnya kita juga yang bakal hancur dong. Betul. Dan jangan karena demi profit kemudian kita membunuh diri kita sendiri. So let's start by reducing the use of plastic, ya kan, dan the single use one. The single use one. The single use one especially, dan melihat bahwa sebenarnya ini adalah juga secara finansial adalah investasi jangka panjang. Betul. Ya kan? Spend duit dikit ya, nggak usah beli-beli ini, jadi menghemat lah. Mungkin dari Corina ada sedikit pesan-pesan buat teman-teman kita nih untuk menjaga si ekosistem laut. Ini sih, ini nggak mau dibahas ini. Iya, Ini bagus loh. Kayak mulai dari sedikit society that teach us to pretend, not to feel. Oke. Jadi tuh untuk ke konservasi tuh emang lebih sedikit pakai perasaan sih. Kayak karena kalau kita dekat sama alam, kita kan jadinya tahu gitu loh. They're suffering gitu. The animal is suffering. Terus kayak kita juga bisa ngerasain gimana laut yang biasanya sejuk tiba-tiba panas, gerah kayak gitu. Jadi ya try to use your feelings more gitu ya. Kayak lebih peka, lebih go back to nature. Nature-nya. To feel that we are actually not a separate entity from the whole universe. We are part of it. Yeah, true. You know, now we should decide apakah kita mau jadi kanker atau menjadi bagian dari bumi tersebut gitu loh.
Dan betul. jadi kayak lo sebagai manusia nih guys, lo hidup bukan untuk diri lo sendiri. Kita hidup di dunia yang luas, dimana bukan hanya lo sendiri saja yang makan atau minum dan menumpang hidup di bumi ini, tetapi begitu banyak, bukan hanya manusia tetapi juga ada binatang di situ, ekosistem laut juga ada, terumbu karang. Jadi lo sebagai manusia yang kayak dibilang tadi lebih pintar, lebih ini, seharusnya kita menjaga juga, bukan menghancurkan suatu ekosistem yang ribuan tahun dulu sudah ada gitu loh. Jadi mulai dari sekarang kita dari dia terutama ya, kita rubah dari hal kecil dulu. Next episode gak ada ini lagi. Dan mungkin untuk kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk bersama, mulai dari langkah kecil. Dan see you and sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.